Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Bapak Ibu, kita akan belajar bersama yaitu tentang e-learning. Kali ini saya akan menyampaikan secara mendetail tentang penugasan untuk peserta didik atau siswa kita. Oke, kita langsung saja masuk ke aplikasi e-learning. Seperti biasa kita menggunakan akunnya Bu Isti. Nah, ini sudah ada. Kita langsung klik masuk. Oke. Nah, kita masuk ke bahasa Indonesia kelas 10. Nah, tampilan di sini masih kosong ya. Ini kan belum ada isinya sama sekali. Seperti yang lalu, kita hidupkan mode ubah. Kalau kita hanya membutuhkan satu topik saja, boleh saja. Yang 2 dan 3-nya kita hapus. Nih, cara menghapus topik 2 dan 3 tinggal diklik saja edit, kemudian hapus topik. Gitu. Yang ininya juga kita hapus topik. Nah, ini tinggal satu topik. Nah, untuk pengumuman, okelah, pengumuman kita edit, langsung kita isi. Misalkan pengumumannya informasi PTS. Oke. PTS mata pelajaran bahasa Indonesia dilaksanakan pada hari Senin 27 September 2021. Nih, ini kita boleh diklik tampilkan deskripsi di halaman khusus, klik. Oke, setelah itu langsung ke simpan saja, simpan dan kembali ke kursus. Oke ya, nih informasinya. Lalu kita masuk ke topik. Nah, topik di sini akan kita isi. Misalkan yang pertama adalah materinya, materi pelajaran. Yang kedua adalah penugasannya. Nah, nama topiknya kita edit dulu. Klik custom. Kita isi materi bahasa Indonesia tentang membaca. Oke. Membaca cerita pendek. Oke, seperti ini. Kita simpan. Nah, ini kan topiknya. Sekarang kita masuk ke penugasannya. Penugasan. Oke, kita beri judul mencari kata, misalkan carilah kata yang berkaitan dengan lingkungan. Kita klik. Kalau misalkan ada file yang perlu kita upload untuk siswa, ya boleh diklik di sini. Misalkan tidak ada, ya nggak usah. Nah, kemudian di sini kita akan mengirim soal, tanggal berapa, waktunya kapan, bisa diaktifkan di sini. Kemudian soal itu kita hentikan, artinya siswa tidak bisa mengirim jawaban, ya. Tidak bisa mengirim jawaban di sini nih. Nah, ini tanggal berapa, waktunya kapan, kita aktifkan. Tanggal batas akhir berarti ini sudah selesai, bahwa soal ini tidak bisa dilihat lagi. Ini kita aktifkan boleh. Nah, ini tinggal
mana yang diperlukan. Nah kemudian ini kan kita lihat tugas ini kan tugas daring yang kita butuhkan langsung dijawab oleh siswa. Jadi siswa tidak perlu memberikan atau mengirim file lagi. Nah kita di sini di tipe pengajuan ini ya, untuk siswa ini tipe pengajuannya adalah teks daring. Nah untuk pengiriman berkas atau pengiriman file dihapus checklistnya. Nah sudah selesai. Batas kata misalkan maksimal berapa kata, boleh diaktifkan berapa kata supaya nggak terlalu panjang lebar atau dibiarkan saja. Nah, kemudian langsung saja ke jenis umpan balik. Ini perlu komentar, dikomentari boleh ya, di sini nih di checklist, berarti siswa bisa mengomentari gitu. Langsung saja ke nilai. Nah nilai ini jadi ketika siswa sudah mengirim tugas, nah di sini kan nilai maksimumnya 100. Nah, kita bisa memberikan nilai berapapun di sini, 60, 70 atau 85 dan seterusnya. Oke, ini nggak perlu dirubah. Langsung saja kita simpan dan kembali ke kursus. Oke, nah inilah tugas yang tidak perlu mengirimkan file ya bagi siswa. Sekarang kita membuat tugas sekiranya siswa bisa mengirimkan file. Kita klik lagi tambahkan aktivitas. Kita pilih penugasan lagi. Pilih penugasan. Nah, misalkan di sini kita misalkan upload tentang cerpen, misalkan cerpen tentang pandemi COVID-19. Nah, misalkan seperti ini. Kita klik tampilkan di deskripsi ya. Misalkan oke lah, kita kasih file contoh ini sih, contoh ya. Misalkan klik e-learning, misalkan ini materi tugas. Tugas. Oke, kita unggah. Kemudian ini juga sama ya, pengajuannya atau ditampilkannya untuk siswa kapan, waktunya kapan, jatuh temponya kapan, yang tinggal diaktifkan. Nah, penilaiannya kapan. Oke, langsung ke ini nih tipe pengajuan. Di sini kita yang kita checklist adalah di pengiriman berkas. Artinya ini siswa mengirim berkas, mengirim file, bisa mengirim dokumen. Jumlah maksimum berkasnya berapa file ini ya? Ya kita ambil saja, jangan terlalu banyak ya. Misalkan 2 lah, atau 1 lembar 1 file boleh, atau 2 file. Ini 2 file ini maksimal. Oke, untuk maksimum pengiriman 128 megabit, saya kira cukup lah 1 filenya. Oke, yang lain tidak ada. Nah, nilai ini juga nilai sudah ada ya, nilai maksimumnya 100. Udah, biarkan. Oke, langsung saja, atau setelah pengiriman tugas satu jenis. Nah, ini kan ada komentar umpan balik, berarti siswa juga bisa komentar di situ. Nah, langsung simpan. Nah, inilah yang kita kirim tugas untuk siswa. Yang pertama ini siswa hanya memberikan jawabannya hanya langsung diisi di aplikasi e-learning ini. Kalau upload file ini yang kedua, ini penugasan yang dimana siswa bisa mengupload file untuk gurunya. Oke, kita coba lihat bagaimana tampilan di siswanya. Keluar dulu dari punyanya Bu Yesti. Masuk ke login siswa, akunnya siswa.
Oke. Ini akunnya punya Adi Yusuf. Kita lihat bahasa Indonesia Bu Isti. Nah ini ya Bu Isti. Lihatnya di sini nih. Nih barisan ini ada mata pelajaran. Nah di sini ada bahasa Indonesia IST Istini kelas 10. Klik. Kan? Tampilannya ini informasinya jelas. Kemudian di sini ada materi pelajarannya. Kalau ada file yang diupload nanti akan terbaca file materi pelajarannya. Kemudian di sini ada tugas ya. Tadi 2 tugas yang disampaikan. Kalau kita coba buka tugas yang pertama, mencari kata ini, diklik. Nah ini tugas yang disampaikan untuk siswa. Bagaimana siswa bisa menjawabnya? Nah, tinggal diklik bagian tambahan pengajuan, klik. Siswa langsung menjawab di sini. Dari soal yang ada, carilah kata yang berkaitan dengan lingkungan. Nah, misalkan apa? Lingkungan, ya, lingkungan hidup, misalkan. Nah ini kan sudah ya, hanya menuliskan langsung di aplikasi e-learning, langsung simpan perubahan, klik. Nah, sudah selesai untuk siswa menyampaikan tugasnya. Cuma ada satu lagi yang perlu diklik oleh siswa, yaitu selesai. Ini penting ini. Kalau tidak diklik selesai, maka jawaban siswa tidak sampai ke guru. Jadi ini harus diklik selesai. Klik selesai. Oke, sekarang soal yang kedua, klik lagi di sini boleh, atau di posisi lagi boleh, klik di sini. Nah, soal yang kedua yaitu upload file tentang cerpen. Oke. Sama, klik tambahkan pengajuan, diklik. Langsung di sini siswa mengupload file, klik. Kalau mau membuka materi tugasnya atau pelajarannya, dari guru kan menyampaikan mengirimkan file ya, ini nih bisa dibuka. Kemudian siswa mengirimkan file, klik di sini, klik. Nah, kirim filenya, misalkan inilah contoh ya, contoh. Tugas bahasa Indonesia. Oke, unggah file. Oke. Nah, ini sudah diupload nih. Kita simpan perubahan, klik. Oke. Nah, ini kan sudah terkirim ya. Tugas bahasa Indonesia. Kemudian jangan lupa klik selesai, klik selesai. Nah, oke, kita lihat hasilnya. Nah ini kan tanda selesai, tanda selesai. Ini sudah terkirim ke guru. Oke, selesai. Kita lihat lagi ke listinya, bagaimana tampilan hasil ketika siswa sudah selesai mengupload. Kita keluar dulu, kita masuk ke tampilan di Istini. Oke. Nah, kita lihat di pelajaran bahasa Indonesia kelas 10. Nah, di sini kan tampilannya seperti ini. Bagaimana melihatnya? Ya, klik saja dari ini nih. Diklik, kemudian lihat semua ajuan, diklik. Lihat semua ajuan. Nah, ini nanti siswa yang sudah ngirim siapa saja ini akan terlihat di sini nih. Nah, ini nih terkirim. Nah, teks daring lingkungan hidup. Atau misalkan ada tambahan lagi ya, di sini kan kalau mau dilihat gitu ya, apa ya isinya. Kita kembali lagi. Dan seterusnya. Ini siswa-siswa yang sudah ngirim siapa saja akan terlihat. Kemudian boleh kita langsung menilai, klik nilai. Mau kita nilai berapa?
Ini kan nanti hasilnya akan terlihat siswa mengirim file, misalkan kita langsung nilai, katakan ini nilainya 70 misalkan. Oke, mau dikomentari boleh atau biarkan saja, nggak apa, simpan perubahan. Oke, disimpan. Oke, nilai sudah terkirim untuk siswa ya. Kemudian kita kembali ke mencari kata ini, buat kembali ke sini bisa ya, diklik, kita klik lagi, kita kembali. Nah, kemudian tugas yang mengupload file, kita klik, lihat hasilnya sama, lihat semua ajuan, diklik. Nah, hasilnya di sini. Nah, ini nih punyanya Adi Yusuf, tugas. Nah, ini artinya sudah terkirim. Kalau mau menilai bisa langsung dinilai. Kita nilai misalkan 80. Oke ya. Setelah itu kita simpan dan tampilkan selanjutnya, boleh. Simpan dan tampilkan selanjutnya. Nah, hasilnya sama seperti ini. Oke, kita kembali ke kursus bahasa Indonesia. Kalau kita lihat tadi ya, ini kan tadi yang sudah diklik. Nah, ini kan ada nilainya 80 dari nilai maksimal 100. Oke, selesai. Bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.